Ya. Ya. Kepada Lukman dipersilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Malkam, akan mempertanyakan cita-cita Bapak ketika masih sekolah. Nah, itu cita-cita. Jadi tentang hal cita-cita dalam wujudnya saya tidak mematok dalam diri saya. Cuma ingin saya katakan bahwa cita-cita saya itu ingin menjadi orang yang berguna. Tentang kemana arahnya, di mana saya terdamparnya di mana, itu saya tidak patut kalau saya mau jadi apa. Cuma saya katakan pada diri saya mau menjadi orang yang berguna. Berguna kepada siapa? Jadi targetnya saya ke keluarga, ya toh, ke orang sekitaran, yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negara. Jadi saya hanya itu mengatakan ingin menjadi orang yang berguna. Persoalannya di sektor mana saya tidak pernah tentukan di zaman itu. Jadi saya mengalir begitu saja. Oke, cukup jelas ya? Cukup ya? Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan, oh saya mau jadi dokter, mau jadi apa, enggak. Cuma ya saya langsung katakan, oh, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang berguna. Nah itu. Lanjut. Selanjutnya, Ya. Ya, beri saja dekat-dekat sinyawan, dekat-dekat sinyawan. Enggak apa-apa di belakang saya, santai saja kita ini, iya kan? Bisa kita jalan-jalan juga. Silakan. Gimana Wan? Besar suaranya? Ya, persilakan saja pakai mic itu, baru nanti Awang besar suaranya. Kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Setiawan. Akan mengucapkan apa prestasi waktu Bapak sekolah. Waktu saya sekolah atau waktu saya bekerja? Waktu sekolah saja ya. Karena mungkin ada juga yang bertanya tentang prestasi pada waktu sudah jawab bekerja. Begitu ya? Nah, kalau sampai di situ pertanyaannya, perasaan saya itu karena terlalu banyaknya koleksi prestasi, pastinya saya tidak pernah di luar lingkar 10 besar. Mulai dari SD, kemudian SMP, sampai kepada SMA. Karena sekolah saya terlalu banyak tadi. Berapa sekolah saya tadi? 10 ya, mulai dari TK itu yang ku ingat-ingat. Kalian semua mungkin tidak akan mendapati sekolah yang sejumlah itu. Kenapa itu? Saya kembali tadi dulu. Mengapa saya sampai menempuh 10 jenjang pendidikan? Ya, karena saya orangnya itu tadi, bahwa saya cepat ingin melepaskan diri dari ketergantungan siapapun, termasuk orang tua. Sehingga saya berjenjang sekolahnya begitu. Saya bilang kalau saya langsung ke S1 ini, ya mungkin saya tidak mampu membiayai diri, biar ke D1 dulu. Begitu. Nah, tentang itu prestasi tadi, bahwa di sekolah saya tidak pernah keluar dari lingkar 10 besar. Kalau dari aspek prestasi di sekolah, begitu ya? Ya, kadang naik ranking 3, begitu ya? Kan dulu belum ada ranking di zaman saya masih pakai dikatakan juara 3, juara 2, pernah juga juara 1, tapi itu tadi lingkar itu tidak pernah kami. Nah, jadi setelah kami coba periksa, ternyata orang-orang yang berprestasi itu adalah orang yang ikut tadi kelompok belajar itu, hanya dari kelompok belajar kami itu. Hanya dari kami itu yang bergilir itu. Jadi bukan itu, ternyata yang belajar sendiri bagus, tapi rasanya lebih bagus itu belajar bersama, belajar kelompok. Itu yang kupeti ilmunya di situ. Oke, bisa ditangkap itu pertanyaan itu, bisa tercover dengan jawaban itu, bisa ya? Oke, siapa lagi? Silakan. Kepada Riki dipersilakan.
siang semua. Selamat siang. Berdiri Riki, anakku sini. Berdiri dekat-dekat sini supaya enak kelihatan. Sini. Sini, oke. Nama saya Ricky Jonathan Senior dan Ya. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, kalau boleh tahu nama orang tua Bapak siapa ya? Keduanya atau sendiri? Keduanya. Keduanya, iya. Jadi orang tua saya yang laki-laki atau bapak saya itu namanya Mapa Sule, almarhum. Nah, dia almarhum itu tahun 72. Tahun 72. Di saat itu saya masih duduk di bangku sekolah SD. Tahun 72 masih di SD. Kemudian ibunda saya itu almarhumah Haja Dewi. Ya. Tentang orang tua itu, Ricky. Ada lagi yang lain? Alamat orang tua. Alamat orang tua ya waktu masih hidup, kalau sudah meninggal pasti dikubur kan? Betul ya? Ya, tapi waktu masih hidup dia di itu yang saya katakan tadi, di Kampung Kasih, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Oke, Riki? Oke. Bapak dulu itu berapa bersaudara dan anak keberapa? Wah, nah ini yang pertanyaan yang relatif saya harus menjawab karena saya juga bertanya kepada kakak-kakak saya. Konon kabarnya saya itu ada 11 orang bersaudara. Tapi saya tidak ketemu yang 11 itu. Saya ketemunya 6 orang. Jadi saudara saya itu saya ketemu yang 6 orang. 5 lainnya saya tidak ketemu. Kenapa? Karena posisi saya memang ada di posisi bontot. Di posisi apa namanya? Ada yang terakhir ya, yang bungsu. Sehingga kakak-kakak itu tidak sempat saya ketemu. Jadi 5 lainnya saya punya kakak tidak ketemu. Yang saya ketemu 5 kakak saya yang lain. Berarti saya jumlahnya 6. Ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Mas Riki. Siapa lagi? Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Dinasya Fitri mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama saya, nama istri Bapak siapa, dari suku apa, dan Bapak sendiri dari suku apa? Iya. Nah ini satu hal yang masuk pada hal yang privat ya. Jadi nama istri saya itu agak unik kedengaran kalau di sini. Masih jarang kedengaran di telinga kalian itu. Jadi namanya itu Wawode Musrifah. Jadi lengkapnya itu Wawode Musrifah Isa. Nah itu. Dia dari suku Buton. Ada yang mau bertanya kenapa saya dapat cewek di sana atau istri di sana? Silakan. Alhamdulillah istri Bapak sekampung dengan Bapak saya. Oh, sekampung dengan bapaknya. Siapa namanya bapaknya? Oh, Lode Abraham. Salam, titip salam dengan beliau ya. Nah, ini rupanya cucunya Karisale, benar iya. Oke, salam ya. Oke. Dan kalau boleh tahu, anak Bapak sekolah di mana? Nah, ini anak saya itu sudah pada dewasa. Jadi kalau sekolahnya anak saya, ada 2 saya punya anak ya. Ada 2 saya punya anak. Anak saya kalau sekolahnya yang paling terakhir saja ya. Kedua-duanya dia sudah menempuh pendidikan S2 semuanya. Iya. Yang pertama perempuan, S1-nya fisika, S2-nya juga pendidikan fisika, jadi dia linier, begitu ya. Kemudian anak saya yang kedua laki-laki, S1-nya komputer, S2-nya manajemen. Jadi kedua-duanya sudah selesai semua pendidikannya. Tapi mereka, menurut mereka, belum mau berhenti untuk lanjut di pendidikannya, karena masih ada jenjang pendidikan berikutnya. Begitu ya? Oke. Terima kasih atas semuanya.
sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Siapa yang ingin bertanya selanjutnya? Apa lagi? Silakan dekat-dekat sini. Apa pertanyaan apa, Nak? Ya, besar saja suaranya, dekat-dekat saja. Pertanyaan apa? Tentang hobi sama kesukaan. Oh ya, oke. Oke, silakan. Pada Inka silakan. Perkenalkan, nama saya Inka Ainulingan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Itu saya ingin melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa makanan kesukaan dan buah kesukaan Bapak? Wah, tentang makanan kesukaan dan buah kesukaan. Ya. Jadi pada prinsipnya saya orangnya yang cukup amat sederhana. Tidak butuh yang unik-unik dan yang mewah-mewah. Begitu ya. Satu. Yang kedua, saya termasuk orang yang kadang muncul alergi kalau masuk pada tempat-tempat makan yang mewah. Saya kadang muncul alerginya. Jadi saya orangnya sederhana. Pastinya bahwa makanan yang kesukaan saya itu terlalu populer, yang terlalu populer bagi orang. Jadi tidak terlalu punya hal yang spesial. Begitu ya? Tidak ada yang spesial. Tentang buah juga begitu. Jadi tentang yang pasti saya bahwa sudah memenuhi standar kesehatan, memenuhi tentang kalori dan seterusnya. Tentang jenisnya hampir dikatakan tidak ada yang spesial. Satu catatan bahwa sampai saat ini saya belum pernah berpantang pada satu makanan sampai pada umur sekian ini. Berapa tadi umur saya? Mana tadi ada yang saya sudah sebutkan. Kalau tahun 60, nah sekarang tahun 2022, artinya berapa umur saya itu? 62. Sampai pada batas umur 62, alhamdulillah belum ada berpantang terhadap makanan apapun. Jadi, apa saja yang disajikan, alhamdulillah saya masih bisa libas. Begitu ya. Soto, kondro, apa semua masih alhamdulillah. Oke. Pertanyaan kedua saya, apa hobi Bapak dan kegemaran Bapak pas kecil sampai sekarang? Wah, hobi saya, hobi. Nah itu kalau waktu kecil ya paling tidak hanya senangnya saya lebih banyak dia membaca. Membaca apa saja di zaman kecil kami orang desa. Potongan koran pun kalau ketemu kami baca, ya toh? Ya potongan koran pun kami, apalagi kalau yang namanya buku-buku. Dulu saya ingat ada namanya buku Trubus. Itu buku-buku yang kontennya itu cenderung ke pertanian, Trubus itu. Nah, itu senang saya baca karena itu yang ada di kampung kami, begitu ya. Nah, sampai saat ini juga masih senang membaca. Nah, hobi lainnya seperti ini tadi, bahwa menyibukkan diri dengan tanaman-tanaman hias, begitu ya, dengan burung-burung peliharaan, dengan ikan peliharaan dan seterusnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya saya, apa warna kesukaan Bapak? Wah, ya itu warna itu. Nah, kayaknya warna ini yang merupakan warna kerajaan. Warna apa ini? Agak krem ya? Ya, agak krem dan biru. Begitu ya? Krem dan biru. Oke, masih? Sekian dari saya. Oke, kita jalan lagi? Kita ke sana lagi? Ya. Oke. Silakan minum-minum dulu. Sambil minum-minum. Silakan. Kita pindah.